ketika masyarakat melakukan usulan, maka saya juga nyampaikan ke masyarakat bahwa reses ini mungkin pertemuan pertama. Dalam artian kita baru datang di satu desa itu, tapi saya juga nyampaikan bahwa pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir. Karena apa? Karena untuk merealisasikan aspirasi masyarakat yang dijadikan usulan nanti ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang harus dipenuhi nanti kita akan dibahas di tim. Jadi usulan-usulan yang masuk nanti akan dibuat skala prioritas. Ketika satu desa melakukan 10 usulan, maka saya sudah menyampaikan ke masyarakat bahwa nanti yang direalisasikan paling 1 atau 2, karena kan harus dibagi dengan daerah lain. Dan nanti ini akan dibahas dulu. Nah, nanti yang akan dicairkan nanti dipenuhi syarat-syarat dan ketentuannya seperti itu. Oh iya, luar biasa. Oke, pendengar Singosari FM Brebes, para netizen di mana saja Anda berada, juga pendengar Top FM Paguyangan Bumiayu, Anda masih ikuti spesial talk show bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah, acara yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi Provinsi Jawa Tengah dan juga DPRD Jawa Tengah, DPRD Provinsi Jawa Tengah ini berlangsung selama 2 kali 60 menit dan masih banyak perjalanan, masih panjang perjalanan talk show spesial kali ini, dan masih juga menghadirkan narasumber Bapak Dr. Haji Umar Utoyo. Beliau adalah anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, juga ada Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Fuad Hidayat. Oke, masih saya tanyakan ke Pak Dr. Umar Utoyo, Dok, terkait tindak lanjut penyerapan ini, Dok. Nah, ini barangkali ending yang diinginkan masyarakat ini. Tindak lanjut dari penyerapan aspirasi masyarakat itu sendiri, Dok, bagaimana? Jadi jangan mungkin masyarakat juga selama ini menyampaikan aspirasi, menyampaikan unek-unek, masukan dan sebagainya, kemudian hanya sebatas seremonial saja, kemudian follow up-nya tidak ada, tindak lanjutnya tidak ada. Bagaimana ini, Dok? Mungkin bisa dijelaskan, Dok? Ya, tadi sudah saya sampaikan ya bahwa setelah pertemuan ini maka akan ada pertemuan-pertemuan tidak resmi. Jadi ini untuk memenuhi ketentuan dan syarat yang berlaku. Karena anggota dewan ini setelah reses, anggota dewan ini juga membuat laporan. Jadi seperti reses tanggal 14 Maret ini 21, maka akhir Maret harus membuat laporan, kemudian nanti itu akan dimasukkan ke dalam sidang paripurna laporannya. Akan disampaikan kepada gubernur. Jadi kita semua anggota dewan sudah sepakat bahwa reses ini bukan main-main ya. Jadi menyerap aspirasi masyarakat otomatis harus ditindaklanjuti. Tentu juga masyarakat saat penyampaian atau menyampaikan masukan unek-unek dan sebagainya itu juga berdasarkan fakta atau data-data yang ada ya, Dok. Ya, tidak asal hanya untuk ini menyampaikan saja tanpa data atau tanpa bukti begitu ya, Dok. Ya. Jadi misalnya kebutuhan drainase, maka akan tahu panjangnya berapa, lebarnya berapa, detailnya itu. Kemudian nanti ada proposal, ada RAB-nya seperti itu. Iya, luar biasa. Baik pendengar, silakan 0283671636 saya buka ya. Pesawat telepon 0283671636 sekarang mulai saya buka, silakan ditunggu informasi dari atau atensi dari masyarakat atau pendengar Singosari FM Brebes. Ini telepon sudah mulai saya buka lagi. Ini ada Bapak Fuad Hidayat, Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah, ada juga anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Silakan 0283671636. Assalamualaikum. Halo Mbak, Ibu, dengan siapa di mana? Salam. Dari Mbak Rini ya. Mbak Rini. Iya. Mbak Rini di mana, Mbak Rini? Di Bulakamba aja. Bulakamba. Silakan Mbak Rini. Ada yang ingin disampaikan, silakan langsung saja. Sebenarnya sih nanyanya pengen offline, terus jawabannya online itu juga nggak apa-apa gitu. Oh, silakan. Iya. Takutnya ini banyak menyinggung masyarakat gitu pertanyaannya. Oh, begitu. Salah satunya itu kan. Nih ada pertanyaan 2 sih. Ini yang pertama tadi. Yang penting ini Mbak Kenapa? Mbak siapa ini tadi, Mbak Rini ya. Yang penting ini selagi itu tidak sara dan saru, tidak apa-apa, enggak masalah Mbak Rini, silakan. Iya, nggak apa-apa. Masalahnya ini yang pertanyaan yang pertama ya. Yang pertama tadi kan menyinggung masalah BPJS Pak Dokter ya. Iya, tadi terkait BPJS. Pertanyaannya, ada salah satu seseorang yang semua keluarga itu mendapatkan BPJS dari pemerintah.
Terus ada salah satu yang tidak mendapatkan, sedangkan orang tersebut layak untuk mendapatkannya. Terus kanan kirinya orang yang cukup, ada yang mobilnya dan lain sebagainya, itu semua mendapatkan. Sedangkan yang layak itu salah satu pun tidak mendapatkan anggotanya gitu. Cara mengusulkannya bisa nggak, seperti apa dan gimana gitu. Terus pertanyaan kedua ini bersinggungan dengan masyarakat ya, jadi kurang enak gini. Emang boleh ya disampaikan di sini Pak Yan ya? Tidak apa-apa, tidak masalah. Gini Pak Yan. Iya. Masalah apa ya? Kemarin pencairan, maaf ya sebelumnya, pencairan PKH itu banyak pemotongan yang kurang relatif. Maksudnya terlalu banyak gitu kan. Apa ini Mbak Rini, PKH? Iya, pemotongan PKH dari ketua itu kan ATM-nya kan yang megang ketuanya. Terus banyak pemotongan yang kurang sesuai bahasa kenene, ada sing gelendeng gitu. Nah, gimana cara untuk mengusulkannya, untuk berprotes gitu? Takutnya mau ngusulin nama ketuanya. Takutnya dikatakan rewel dewekan. Betul. Padahal kepentingan untuk semua orang gitu. Kebetulan ada para anggota dewan dari provinsi ya Mbak Rini ya. Nah, kemarin secara konkretnya ada salah satu yang mendapatkan PKH, balita dan lansia mendapatkan di kertas tulisannya itu kan dibawakan 1.350.000. Tapi real pendapatan keuangannya dari ketua itu 225, pemotongannya 150 125 dengan beralasan pembelanjaan dan pemotongan ketua, tapi tidak ada penjelasan secara konkret. Begitu. Tapi pembelanjaannya itu di nominal 20. Kurang tahu semuanya buat apa, mau laporin pada siapa gitu. Kalau Facebook kan takutnya ya Mas ya. Takutnya atau masuk apa sih ya, sosial gitu ya. Nah, gitu ada pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Rini ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat terus Mbak Rini di Bulakam Mbak. Langsung saja nih Dok, bahkan mungkin nanti Pak Fuad juga, Pak Dokter Haji Umar Hutoyo, silakan Dok menanggapi pertanyaan Mbak Rini di Bulakam Mbak. Ya, terima kasih. Tadi sebenarnya saya sudah jelaskan tentang BPJS yang PBI ya, penerima bantuan iuran. Jadi BPJS ini dibayari oleh negara ya. Tadi ada masyarakat yang WA ke saya, Pak Dokter, benar enggak kalau sekarang provinsi tidak lagi membiayai BPJS PBI? Saya sudah jawab, karena berdasarkan konsultasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi, bahwa justru sekarang ini ada dana dari pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah untuk BPJS PBI untuk 16 juta orang. Jadi sangat banyak ya, dan dananya itu sangat besar ya. Dan ini tentu saja kalau yang belum terdaftar ya harus melakukan usulan melalui desa, nanti ke dinas sosial, nanti diproses di sana. Cuman kapan itu bisa masuk belum tahu. Jadi usulannya lewat sana, jadi dia harus terdaftar dulu sebagai keluarga yang layak mendapatkan bantuan. Kalau tadi ada yang dapat, ada yang dapat orangnya mampu punya mobil, memang ada seperti itu. Saya lihat sendiri ya. Jadi memang faktanya ada Dok. Faktanya ada. Iya ada. Jadi juga pernah lihat media sosial di Brebes ramai ya. Ada yang rumahnya tingkat ya bagus, tapi temboknya ada tulisannya Mas Buat, keluarga miskin, rumahnya tingkat, bagus sekali dan ramai ya. Jadi ini memang itu jadi perhatian khusus juga ya. Jadi untuk update data seharusnya yang sudah tidak layak karena memang jadi keluarga mampu harus tidak dapat bantuan lagi seperti itu. Kemudian untuk yang pencairan KPKH untuk pemotongan nanti dibahas tersendiri aja karena memang terlalu sensitif. Betul. Jadi orangnya bisa menemui saya atau menemui Mas Fuad, monggo nggak apa-apa. Untuk dibahas. Jadi kita tentu saja tidak menunjuk atau mendapat informasi secara sepihak Mas Ian. Iya betul. Kedua belah pihak harus kita klarifikasi. Artinya ini Mbak Rini mungkin bagaimana nih terkait Mbak Rini? Ini Mbak Rini mau di sosial media juga takut, mau di ini juga. Tanya aja langsung, nanti bisa kalau Bulakam bisa ketemu saya, nanti kita janji. Begitu ya. Mungkin dengan nomor telepon atau bagaimana ini? Bisa. Tapi paling tidak
Mbak ini mungkin sedikit banyak sudah paham tahu persis ya tentang Pak Dr. Haji Umar. Kalau tahu nanti belum paham silakan nanti hubungi lagi Mbak Rini ya. Oke. Dok, ini ada yang telepon. Pak Fuad mau menambahkan? Oh, nanti ya. Ini ada yang telepon kayaknya. Halo, assalamualaikum. Halo. Kita break dulu aja. Oke. Nah, Pak Fuad kemarin suka request lagu apa ya, Pak Fuad ya? Ini pagi-pagi seperti ini Pak Dokter juga, aduh, ini biar suasananya bisa mencair ini ya. Soalnya ini dingin kayak es, biar mencair. Halo. Kita terima dulu, kita tampung dulu, kita tampung. Oke, ya untuk yang penelpon nanti kita buka lagi pesawat teleponnya nanti ya setelah kita break komersial dulu. Kemudian Pak Fuad atau Pak Dokter barangkali pengen dengar lagu apa atau mungkin diserahkan ke penyiar, silakan. Oke, luar biasa. Tetap semangat Pak Fuad, Pak Dokter di suasana pagi yang kata orang ini bisa bikin mager nih, males gerak ya. Tapi kita tetap semangat di sini, terutama para narasumbernya karena berkaitan dengan tanggung jawab tugasnya kepada masyarakat. Luar biasa. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. You wish. With DJ Climax. Memang kita sudah jenuh karena pandemi ini membelenggu dunia, mengekang silaturahmi kita. Tapi sampai ini usai, yang masih berkerumun tanpa protokol kesehatan, apa akan terus bersikap abai? Yang masih kumpul keluarga, jangan sampai kumpulkan virusnya. Yang masih nongkrong asik, jangan sampai pulang bawa penyakit. Yang masih harus berangkat kerja, jangan sampai bawa pulang virusnya. Dan yang masih abai, jangan sampai orang tuamu yang menuai. Waspadai klaster penyebaran COVID di lingkungan terdekat. Selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan siap divaksinasi. Pesan ini dipersembahkan oleh Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kuliah online, kuliah lancar bersama STEMIC IKMI Cirebon. Mau kuliah gratis 100% dan uang saku setiap bulannya? Yuk daftar di STEMIC IKMI Cirebon. STEMIC IKMI Cirebon, kampus IT berbasis Artificial Intelligence, menerima mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022. Daftarin diri kamu segera melalui pendaftaran online di pmb.ikmi.ac.id dengan memilih program studi S1 Teknik Informatika, S1 Rekayasa Perangkat Lunak, S1 Sistem Informasi, D3 Manajemen Informatika, dan D3 Komputerisasi Akuntansi. STEMIC IKMI Cirebon hadir dengan program unggulan GNUR Academy, Python Academy, Rapid Miner Academy, dan Deep Learning Academy. Pendaftaran dibuka tanggal 7 Desember 2020. Untuk info lebih lanjut, hubungi WA di 0823 1597 1405. Atau bisa langsung daftar ke STEMIC IKMI Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 10B, Kota Cirebon. Telepon 0231 490 480 atau kunjungi website www.ikmi.ac.id. STEMIC IKMI Cirebon terakreditasi B, inovatif, smart, excellence. Pak, ibu pengen bakso, Pak. Pak, nyong pengen soto, aja pedes ya, Pak. Nyong mie ayam, sambelnya 5 sendok ya, Pak. Oli pesen bisa rombongan kayak obat. Gejlek kok. Ana ngandegna tukang bakso, ana maring gerobak mie ayam, ana maring warung soto, bensin motorin nang entek kok. Mana lah pada tuku dewek-dewek. Dih, Kak, keder-keder lemen. Hari maring bakso gimin, Kak. Ning kono lengkap, ana bakso, soto, mie ayam, minumannya jus, es teh, es jeruk ya anak. Paling ngaruh SMA telu bisa. Paling kulone BRI ya monggo. Ana sing komplit ya. Ya wis tak mangkat. Pengen bakso, opo mie ayam deh. Bener sedulur.
Bakso Gimin lengkap menunya. Ada bakso, mie ayam, soto, dan minuman segar seperti jus, es teh, es jeruk, dan lain-lain. Bakso Gimin, Jalan MT Haryono, Sanditan Brebes, tepatnya depan SMA Negeri 3 Brebes, dan Jalan Sultan Agung sebelah Barat Bank BRI Brebes. Bakso Gimin, nomor 2 di Nusantara. Pak, katanya kalau udah gajian, Bapak mau ngajak Ibu belanja. Oh, tenang aja Bu. Masalah Ibu pengen belanja, Bapak sudah siapkan uang khusus buat Ibu belanja. Asik. Nanti Ibu pengen beli cincin, beli tas, alat dapur, terus bahan-bahan buat kue untuk acara arisan besok, Pak. Habis belanja, kita makan di luar deh. Wah, Ibu ini, masa Bapak harus nganterin Ibu ke toko emas, supermarket, toko ini, toko itu? Capek dong, Bu. Kata siapa, Pak? Bapak nggak usah khawatir. Bapak nggak usah repot-repot nganterin Ibu ke sana, kemari. Cukup aja kita ke toko Nirmala. Semua kebutuhan belanja ada di situ. Bingung belanja? Cari ini, cari itu. Pengen yang murah dan lengkap? Hanya toko Nirmala yang bisa mengerti kebutuhan Anda. Toko Nirmala menyediakan semua kebutuhan keluarga, mulai dari toko emas, supermarket, restorasi, fashion, alat-alat dapur, dan masih banyak lainnya. Harga murah, tempat belanja yang nyaman, tersedia area parkir. Toko Nirmala, Jalan Jenderal Sudirman, depan Pasar Induk Brebes. Toko Nirmala, rumah belanja kebutuhan keluarga. Perusahaan Daerah Air Minum Brebes siap melayani pelanggan di gangguan 24 jam. Juga melayani pembayaran rekening air pada jam 7 pagi sampai dengan 2 siang setiap jam kerja. Dan kini kami juga melayani pelanggan melalui mobil patroli atau mobil keliling Perusahaan Daerah Air Minum Brebes dengan pelayanan pembayaran rekening air secara online dan pengaduan masalah gangguan air. Perusahaan Daerah Air Minum Brebes, kepuasan pelanggan kami utamakan. Baik, sedulur tani, kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihartini MP, formulator pupuk organik cair Ribos. Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenah tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon, akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, menyuburkan tanah, baik fisik, kimia maupun biologis, menyehatkan tanaman dari serangan hama dan penyakit, sekaligus juga mengaktifasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik. Monggo, mungkin ada yang mau bertanya? Begini Bu, apakah pupuk cair Ribos ini juga bisa untuk menyuburkan bawang merah? Seperti kita ketahui bersama, tanaman bawang merah itu sangat tinggi residu, sangat tinggi penggunaan bahan kimia, terutama sangat tinggi penggunaan obat-obatan kimia untuk pengendalian hama penyakit tanaman. Dan tentu saja nanti akan meningkatkan biaya produksi dari petani bawang merah. Pupuk organik cair Ribos akan mengatasi segala permasalahan yang terdapat pada pertanian bawang merah. Dari mulai memperbaiki kesuburan tanahnya, memperbaiki kesuburan tanamannya, menyehatkan tanamannya atau mengendalikan tanaman dari serangan hama penyakit, sekaligus meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas bawang merahnya. Baik, sedulur tani, kita sudah tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos. Untuk mendapatkan pupuk organik cair Ribos, hubungi toko-toko pertanian terdekat atau pengurus masjid di desa masing-masing. Untuk menjadi agen, silahkan menghubungi Bapak Anding Sukiman di nomor HP atau WA 0822 2045 2095. Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Ada berbagai jenis vaksin dan proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Setelah vaksin masuk ke dalam tubuh, tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Selain itu, tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi tak hanya lindungi diri
diri sendiri, tapi juga bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi. Sehingga dapat melindungi mereka yang belum bisa divaksinasi, seperti bayi, anak-anak, lansia, atau orang dengan penyakit tertentu. Pandemi bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi dan protokol kesehatan. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kominfo. 103.9 Singosari FM Brebes, 95.1 Top FM Paguyangan Bumiayu. Masih Anda ikuti talk show spesial para pendengar dan netizen di mana saja Anda berada. Dan masih pada talk show spesial kali ini Senin 15 Maret 2021 menghadirkan narasumber DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kalau tadi ada Bapak Dr. Haji Umar Utoyo, ini nanti ada Bapak Fuad Hidayat. Beliau adalah Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ini menarik sekali karena beliau di DPRD Provinsi Jawa Tengah juga selaku Wakil Ketua Komisi A, dan ini menarik. Barangkali ketika nanti saya akan banyak bertanya kepada beliau, termasuk nanti pendengar Singosari FM Brebes, juga Top FM Paguyangan dan para netizen di mana saja Anda berada. Baik, tadi kita sudah perkenalan dengan Bapak Fuad Hidayat yang beberapa kali pertemuan. Ini yang kali kedua atau kali ketiga ya Pak Fuad ya? Kedua ya. Ini dari pertemuan yang pertama dan kedua masih penampilannya seperti ini ya. Tidak kalah dengan Arnold. Halo. Oke, begitu ya Pak Fuad ya. Dan ternyata tidak hanya penampilan saja nih ya, semangatnya juga ya tidak kalah dengan Arnold. Iya. Dan semangatnya juga luar biasa nih. Oke, Bapak Fuad Hidayat. Pak Fuad, ini tadi kita sudah berbincang-bincang banyak juga dengan Pak Umar Utoyo ya. Ini terkait dengan masa reses nih ya. Ini menarik sekali Pak Fuad. Tadi Pak Umar sudah menyampaikan, nah, ini giliran Pak Wakil Ketua Komisi A nih, bagaimana pengalaman di masa reses ini, kemudian reses ini kebijakan dari DPRD ya, kebijakan barunya ini bagaimana? Ini masyarakat juga ingin tahu. Di samping itu nanti kita enjoy Pak Fuad cerita pengalaman di masa reses. Silakan Bapak Fuad Hidayat. Ya. DPRD ini kan kami dipilih ini kan untuk menjadi penyambung lidah masyarakat. Ya, betul. Dan harus diakui hari ini kita harus berinovasi. Agar aspirasi masyarakat ini bisa lancar tersalurkan kepada kami. Bayangkan Jawa Tengah ini jumlah penduduknya hampir 35 juta. Iya, betul. Tersebar di 35 kabupaten kota. Ini tidak mungkin kemudian kami ini bisa bertatap muka dengan semua penduduk Jawa Tengah. Betul sekali. Itulah kemudian kenapa kami di DPRD ini ada program namanya Wadul Dewan. Wadul Dewan. Iya, Wadul Dewan. Jadi masyarakat bisa mengklik itu nanti masuk saja misalnya di Google Wadul Dewan, itu nanti ada petunjuknya. Dan di situ nanti muncul formulir kira-kira usulannya seperti apa. Nah, nanti sudah ada tim yang mengelola Wadul Dewan ini. Apakah ini kewenangannya provinsi, apakah ini kewenangannya kabupaten, apakah ini kewenangannya pusat, apakah ini harus dibahas di DPRD atau cukup kemudian di dinas, itu kami sudah ada. Jadi kalau Pak Ganjar itu punya program apa namanya Laporgub, nah kita ada Wadul Dewan. Oh, luar biasa. Ya, iya, betul. Ya, ini harus kita lakukan Mas ya, karena kalau kita meminjam istilah itu generasi itu ada generasi X, Y, Z dan sebagainya. Betul. Hasil survei itu kan hari ini hampir 53% total populasi Indonesia itu kan gabungan generasi X dan Y. Jadi lahir setelah tahun 65 ke atas populasinya itu yang paling tinggi, dan apa namanya, satu, tingkat ketergantungan kepada teknologi ini luar biasa tinggi, sehingga sebetulnya kami ini juga sedang mencoba menerima masukan dari masyarakat. Kira-kira format di luar tatap muka itu yang bisa berinteraksi dengan cepat dengan masyarakat tuh seperti apa sih? Kalau sosial media bentuknya seperti apa sih? Betul. Radio ini kan termasuk salah satu format. Satu, di tengah pandemi memang kita tidak mungkin bertatap muka
dibuka dengan begitu banyak orang. Betul. Yang kedua, kami diatur regulasi setiap tahun itu ada 3 kali reses, Mas Ian. Dalam 1 tahun 3 kali? Dalam 1 tahun 3 kali reses. Dan reses hari ini kami sedang menyerap aspirasi untuk penyusunan APBD tahun 2022. Jadi nanti kalau ada usulan dari masyarakat, kami itu nanti kemudian akan memasukkan ke Bapeda usulan-usulan masyarakat itu. Kalau kemudian nanti ini bisa dianggarkan, itu nanti bisa dilakukan pada tahun 2022. Nah, pengalaman saya ini ya Mas Ian ya, selama ini masyarakat itu kan taunya pokoknya begitu usul langsung beres ya. Jembatan ngarep omah nyong rusak Pak. Dengan cara sampean dadi. Nah, sebetulnya tidak bisa seperti itu. Berbeda dengan pada saat saya periode tahun 2009 2014 itu masih ada floating budget. Jadi misalnya saya reses ke masyarakat. Ada yang usul, Pak Fuad masjidnya yang dibantu ya. Itu bisa setelah reses itu kami mengusulkan kepada gubernur. Kemudian 3 atau 4 bulan itu gubernur bisa mengeksekusi atau mengalokasikan anggaran. Nah sekarang Permendagri tentang penyusunan keuangan daerah tentang APBD tidak bisa seperti itu. Jadi semua anggaran untuk tahun depan itu sudah harus disusun awal tahun ini. Jadi nanti di bulan Mei itu RKPD sudah selesai, semua usulan harus masuk. Yang tidak masuk, misalnya nanti kok ketemu DPRD di pertengahan tahun, usul dan sebagainya, ya bisa masuk nanti di APBD tahun 2023. Jadi memang agak lambat, tapi ini bagian dari upaya agar menyelamatkan uang rakyat ini betul-betul secara perencanaan, betul-betul terkelola dengan baik. Adapun kalau ada hal-hal yang darurat itu bisa masuk di dana darurat penanggulangan bencana dan itu memang bisa langsung dieksekusi oleh gubernur. Nah ini perlu kami sampaikan agar masyarakat tahu DPRD datang itu kemudian bukan sebagai seorang Superman, ujuk-ujuk gitu ya. Kemudian datang ada jalan rusak paginya langsung bisa sekalipun memang di tahun itu juga sudah ada biaya pemeliharaan. Nah ini nanti kaitannya dengan teman-teman yang ada di Komisi D, itu nanti bisa mengusulkan kepada dinas terkait, Bina Marga, misalnya ini segera ada perbaikan, itu ada anggarannya. Tapi dengan misalnya pembuatan jembatan baru, pengusulan kegiatan baru, itu mohon maaf memang ada tahapan pengusulan. Betul, ya. Memang ketentuan masing-masing sudah ada ya. Jadi tidak mungkin nanti kalau terkait tadi misalnya hal-hal yang bukan bagian dari tupoksi Pak Fuad kan nggak mungkin ya, karena masing-masing sudah dibagi ya Pak Fuad ya, betul. Dan nanti pendengar juga bisa berinteraksi ya, pesawat telepon nanti dibuka tapi tidak sekarang nanti karena kita masih banyak bertanya kepada beliau, Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Fuad Hidayat. Pak Fuad, itu tadi pengalamannya, jadi kini saya juga mungkin pendengar atau masyarakat juga ingin tahu persis ketika dalam 1 tahun, kurun waktu 1 tahun itu DPR anggota Dewan ya itu melakukan reses selama 3 kali ya Pak Fuad ya. Nah dari sekian banyak ini Pak Fuad yang sudah melakukan reses, tentu berbagai macam karakter masyarakat ya. Ada yang mungkin familiar, kemudian ada mungkin yang juga vokalis nih ya Pak Fuad ya, itu tentu ya itu bermacam-macam. Nah ini ada hal-hal yang menarik atau yang unik mungkin dari sekian banyak masa reses yang sudah Pak Fuad lakukan Pak, silakan Pak Fuad. Banyak sih yang unik sih ya, artinya masyarakat kita ini sebetulnya masyarakat yang baik. Artinya mereka cukup berani kemudian untuk menyampaikan keluhannya, menyampaikan keluh kesahnya, termasuk tadi kan kita melalui forum dialog radio aja kan ternyata banyak sekali persoalan yang ada di masyarakat. Oh iya, betul. Persoalan BPJS, ada persoalan PKH. Artinya kan sebetulnya masyarakat ini memang butuh wakil untuk kemudian dikomunikasikan kepada pemerintah. Ada kebijakan-kebijakan mereka yang menurut mereka ini tidak pas. Hanya memang masalahnya kita harus nanti memverifikasi ini sesuai aturan apa tidak, ini sesuai
kewenangannya itu apa di pemerintah pusat, apa di pemerintah provinsi, apa di pemerintah kabupaten. Ini yang harus kemudian memang dilakukan secara bersama-sama oleh stakeholder masyarakat. Iya. Kalau yang uniknya ya saya seneng karena di daerah Tegal Brebes ini orangnya apa adanya. Dapil 12 ini ya, jadi orangnya apa adanya. Apa adanya. Wah, bisa nih yang usul. Nah, biasanya langsung seperti itu, tapi ini bagus, artinya justru dengan masyarakat yang egaliter semacam ini, pemerintah akan betul-betul terkontrol. Artinya betul. sumbatan persoalan masyarakat itu relatif terkomunikasi, jadi tidak tersumbat secara secara parah itu tidak, karena masyarakatnya cukup terbuka. Iya, saya punya biasa. pengalaman, saya 2 periode di Dapil Tegal Brebes ini, saya 2 periode sebelumnya di Dapil daerah Magelang sana. Masyarakat agak relatif tertutup untuk menyampaikan informasi-informasi yang ada di persoalan-persoalan, terutama yang ada di lapangan. Jadi memang karakter di beberapa wilayah masing-masing beda ya. Betul. Saya senang karena masyarakat di Pantura ini relatif lebih terbuka, tidak takut dengan pejabat, sehingga tidak takut dalam arti positif ya Pak Fuad ya, menyampaikan apapun yang harus disampaikan gitu ya. Betul. Secara budaya relatif lebih bisa komunikasi dari hati ke hatinya itu relatif lebih bisa sebetulnya. Betul. Iya, Pak Fuad, sebenarnya mekanisme atau prosedur dari reses itu sendiri gimana Pak Fuad? Ketika masyarakat sudah menyampaikan, kemudian nanti kelanjutan atau follow up-nya itu bagaimana Pak Fuad? Jadi kami ini kan dalam 1 kali masa reses kami ada 8 hari turun ke dapil masing-masing, dan kita memang kombinasi dalam arti ada pertemuan tatap muka, ada radio semacam ini, ada juga penggunaan sosial media dan sebagainya. Nah, selama 8 hari kami akan menampung usulan-usulan dari masyarakat. Masyarakat itu bisa dari pemerintah desa, dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, yang itu kemudian nanti mulai bulan April itu akan dibahas bersama dengan Bapeda. Hanya memang perlu diketahui bahwa jumlah usulan yang masuk ini jauh lebih besar dari kemampuan keuangan daerah. Jadi misalnya APBD Provinsi Jawa Tengah ini misalnya 28 triliun, sementara yang dialokasikan untuk pembangunan misalnya sekitar 15 triliun, ini sekitar misalnya. Ternyata usulan yang masuk itu bisa mencapai sampai 30 sampai 40 triliun. Sehingga kami dengan Bapeda, dengan gubernur mau tidak mau harus memilih mana sih yang kemudian prioritas. Betul, diprioritaskan. Nah, apalagi sekarang pandemi ya Mas Ian. Betul. APBD kita ini terus terang turun. Betul sekali. Ya, jadi dari kemarin PAD kita di tahun 2020 itu di target awal adalah 15,9 triliun. Itu terrealisasi hanya 15,2 triliun. Sehingga ada anggaran sekitar 700 miliar yang itu di awalnya sudah kita sepakati untuk berbagai macam pembangunan, akhirnya dipotong, atau istilahnya itu sekarang masyarakat mungkin sering tahu refocusing. Refocusing di provinsi sendiri itu hampir 2 triliun lebih. Turun pendapatan 700 miliar lebih, refocusingnya hampir 2 triliun lebih. Nah, ini perlu kami sampaikan sehingga APBD Jawa Tengah di tahun 2021 dan 2021 ini agak tidak bisa maksimal karena memang pendapatan asli daerahnya turun. Sekedar gambaran, kemarin Senin sampai Rebo yang lalu kami Badan Anggaran rapat di Solo Mas Ian. Itu dari sektor-sektor dinas saja pendapatan kita itu turun hampir 25 miliar. Dan itu tidak mungkin kita naikkan karena misalnya begini, dinas pendidikan, Pak, kita nggak mungkin naik karena pendapatan kita itu dari kantin. Kalau sekolahnya libur, bagaimana kemudian kantin ini mau bayar? Iya betul. Misalnya dari dinas perpustakaan, Pak, kita nggak mungkin mencapai target karena kita ini pendapatannya dari parkir dan denda buku.
Bagaimana kemudian kami akan dapat pendapatan kalau yang datang aja tidak ada? Karena ada protokol kesehatan. Bagaimana kemudian akan dapat pendapatan kalau yang mengembalikan buku, yang pinjam buku aja tidak ada? Itu mencapai 25 miliar lebih di tahun 2021 ini. Yang nanti proyeksinya tahun 2022. Ini artinya saya perlu menyampaikan seperti ini. Ini juga kaitannya di reses ini saya menghimbau kepada masyarakat agar tetap taat protokol kesehatan. Betul. Karena kita juga dari DPRD itu juga kemarin tetap meminta kepada gubernur, dalam hal ini dinas pajak, itu dari usulan mereka di tahun 2022 itu 15,2 triliun, kami minta tetap dinaikkan sehingga bersepakat di angka 15,4 triliun. Jadi naik 200 miliar lebih. Kenapa kami berani meminta agar pajak PAD ini naik? Karena kami punya keyakinan pertengahan tahun ini vaksin sudah selesai, ekonomi mulai membaik, kemudian sekolah-sekolah mungkin sudah mulai masuk, aktivitas ekonomi sudah mulai, kalaupun belum berjalan normal, tapi setidaknya sudah mulai agak membaik dibanding tahun 2020. Betul sekali. Saya hanya ingin menyampaikan, ternyata protokol kesehatan itu penting sekali. Karena kalau kita ini sehat, aktivitas bisa normal, kemudian pemerintah juga bisa membangun, masyarakat juga nanti bisa beraktivitas ekonomi seperti normal lagi. Betul. Tapi kalau kita tidak patuh, corona ini juga akan sulit kita tangani, kemudian pembangunan ini juga akan terlambat, sehingga perekonomian masyarakat juga akan sulit kita pulihkan. Nah, reses ini juga terus terang kami manfaatkan untuk menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar 2021 ini bisa menjadi titik balik bagi kita warga Jawa Tengah untuk bisa segera sehat secara menyeluruh, kembali normal ya Pak Fuad ya. Sehingga ekonomi bisa lebih kita tata lagi. Luar biasa. Ini dari sini kemudian saya juga pendengar dan masyarakat jadi tahu banyak ya. Beginilah barangkali sepak terjang dari anggota dewan, termasuk salah satu diantaranya adalah DPRD atau anggota dewan ya provinsi, utamanya lagi di Jawa Tengah, karena tadi beliau juga sudah sedikit banyak menceritakan banyak hal ya. Itu beberapa hal tugas-tugas ataupun kewajiban yang harus beliau lakukan. Bapak Fuad Hidayat, Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Silakan masyarakat, para netizen pendengar Top FM dan Singosari FM Brebes 0283 barangkali sudah mulai dibuka ya Pak Fuad ya. Oke, izin Pak Fuad ya. Oke, 0283671636 sekarang mulai dibuka. Silakan bisa berdiskusi atau bertanya dengan Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah pada acara talk show kali ini, spesial talk show edisi Senin hari yang ke-15 di bulan Maret tahun 2021. Rekan Arif di Studio 1, pesawat telepon kembali diaktifkan agar masyarakat bisa langsung menghubungi di nomor 0283671636. Setelah tadi Bapak Fuad Hidayat, Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah sudah menyampaikan banyak hal terkait masa reses dan juga beberapa hal tadi apa yang sudah beliau bersama rekan-rekan anggota dewan sudah lakukan. Ini sekarang saatnya pendengar atau netizen Anda bisa berdiskusi barangkali atau mungkin juga bertanya langsung. Ini kebetulan rekan Arif sudah membuka pesawat telepon 0283671636 sudah mulai dibuka ya, sudah normal. Silakan 0283671636 Anda gunakan untuk bertanya langsung dengan narasumber pada kesempatan talk show spesial hari ini, dan temanya masih seputar masalah reses ya, reses di mana aspirasi saatnya anggota dewan menampung aspirasi masyarakat. Rekan Arif, pesawat telepon sudah diaktifkan. Rekan Arif, silakan untuk pendengar sudah diaktifkan 0283671636. Dan Pak Fuad masih terkait dengan reses, sambil ini nanti mungkin ada penanya atau masyarakat yang ingin
Halo. Iya, ini ya Pak Fuad ya, kita terima ya. Ya, halo, assalamualaikum, selamat. Ini sudah Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak Mas siapa di mana? Irwan Pak di Padasuki. Mas Irwan di Padasuki. Silakan Mas Irwan dengan Pak Fuad, Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Mas Irwan. Pak Fuad dan juga wakil-wakil saya yang lain ya di provinsi ini mau tanya, ini konteksnya ini untuk Jawa Tengah berarti termasuk Brebes itu jalan-jalan kabupaten, jalan desa masuk ya Pak, atau hanya jalan provinsi saja? Jalan provinsi dan jalan kabupaten. Semuanya ya Pak ya? Iya. Ada ini itu apa namanya itu Pak? Ya kemarin itu dijelasin katanya, saya kan itu apa namanya ya, istilahnya nanyalah ke teman-teman, katanya itu jalan-jalan yang belum betulin gitu ya, karena memang hujan ya, memang hujannya dimaklumilah hujan, jadi banyak yang rusak gitu ya. Tapi apakah memang tidak bisa gitu ya, maksudnya cepatnya, karena memang jalannya sudah bodol banget Pak, asli. Ini jalan Brebes jadi Parang aja itu, aduh, saya kalau naik motor itu harus metani Pak, harus metani jalan gitu ya. Itu lumayan gitu ya Pak ya, lumayan apa ya, bikin apalagi kalau hujan ya, tidak tahu itu digelongan apa bukan karena tertutup air gitu ya. Jadi ya kalau bisa secepatnya gitu ya Pak ya, apa namanya ya, jalan-jalan diperbaiki gitu ya. Saya juga tahulah apa namanya, informasinya katanya dialihkan anggarannya gitu untuk apa, corona gitu. Apalagi kemarin juga kan ya, saya juga dapat sembako dari Jateng ya, dari Jawa Tengah itu, yang udah nggak dapat lagi di ini kayaknya. Itu paling tidak ya adalah perbaikan gitu ya Mbak. Maksudnya barangkali di sini kan mumpung ada anggota DPR di Jawa Tengah itu ya, jadi di daerah mana itu Pak? Sampai. Kenapa? Di daerah mana itu berarti? Yang apa Pak? Ruas jalan mana berarti? Yang rusak Pak? Ya hampir semuanya itu berarti ya? Hampir semua, tapi itu Pak paling bodol itu di jalur Brebes jadi Parang Pak. Paling bodol. Brebes jadi Parang itu hancur Pak. Ya hampir semua ruas sih, hampir semua ruas memang ya karena hujan gitu ya. Jadi hampir semua rusak tuh. Iya, tapi yang utamanya itu kalau Panturata saya rasa itu sudah setiap hari diperbaiki ya, tambal-tambal gitulah. Itu sudah. Maksudnya gini Pak, kan ini juga masukan juga gitu kan. Kebanyakan yang berlubang itu adalah yang aspal gitu ya. Cuman yang aspal saja itu yang berlubang. Kayaknya kalau yang beton itu enggak. Kenapa enggak dibeton semua gitu Pak? Apa karena memang sengaja biar anggarannya keluar terus karena jalan jebol gitu? Kalau beton kan enggak ada masalah ya. Saya pantau itu, saya lihat di Pantura itu Pak. Itu yang beton itu aman Pak. Yang beton aman ya. Tapi kebanyakan yang berlubang itu di apa namanya ya, saya salah siapa ya, jadi setiap hari apa namanya ya, berkeliaran di jalan gitu ya, menggunakan jalan ya. Iya, itu saya lihat itu yang beton itu aman, maksudnya hujan kayak gimana pun awet gitu ya. Kalau bisa kan beton semua Pak, daripada kayak gitu sih aspal gol di Noboya ditambah yang jajan Pak. Jajan dah ya benar itu. Kalau bisa yang aspal itu ya, kenapa enggak anggaran, maksudnya sekali keluar anggaran kotak gede tapi awet ya, kayak gitu betul, Pak, kan enak ya. Betul. Iya. Tapi kalau nggak salah kalau jalanan beton biasanya kita kalau orang Brebes bilang mumbul itu ya. Nanti itu nanti juga perlu diperhatikan juga barangkali ya. Kalau mumbul itu katanya itu maksudnya biar tidak terlalu ngebut, apalagi di jalur-jalur perkotaan gitu ya. Maksudnya yang mumbul-mumbul itu biar mereka nggak ngebut gitu. Begitu maksudnya, ya. Iya, mumbul-mumbulnya lumrah lah karena dong jalannya ana sambungan-sambungannya. Orang lah jalan kafe ya.
Oke. Iya kayak begitu gitu ya, Mas Irwan di Padasugih. Terima kasih Mas Irwan, luar biasa. Tolonglah ya Bapak yang terhormat ya. Maksudnya penyambung lidah saya gitu ya. Iya, saya juga salah satunya saya nyoblos ini kayaknya. Iya. Nanti kalau bisa juga ya, maksudnya gini, penyampaiannya itu di radio secara maksimal gitu ya. Karena kan uang tua-tua yang orang radio lah, maksudnya cara onlinean gitu Bapak. Iya, betul. Iya. Sing online ya online, tetap ada ya Pak ya, maksudnya tetap ada. Nampung online tetap ada ya Pak ya. Ada. Nampung online ada, yang radio ada. Maksudnya ditampung semuanya, ya jangan hanya ditampung, ditindaklanjuti gitu. Iya. Ya udah kayak gitu aja Bapak ya. Terima kasih, mudah-mudahan sukses selalu diberikan kesehatan. Jaga kesehatan Pak Irwan. Iya. Jangan lupa juga itu pakai masker Bapak ya. Oh ya. Tetap harus iya. Terima kasih Bapak. Saya mau lanjut lagi. Ya. Pak Irwan di Padasugih atau Mas Irwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Pak Fuad juga antusias juga menyimak apa yang disampaikan dari Mas Irwan di Padasugih. Bagaimana tanggapan Pak Fuad? Betul, jadi apa yang disampaikan Pak Irwan ini Mas Ian 2 tahun, jadi mulai tahun 2020 ini kan yang seperti saya sampaikan tadi, APBD ini kan kemudian direfocusing, APBN juga direfocusing, APBD kabupaten juga direfocusing, sehingga anggaran untuk pemeliharaan jalan dan sebagainya ini mau tidak mau, kalaupun tidak habis, jumlahnya ya berkurang sangat banyak. Dan ini mau tidak mau dilakukan oleh pemerintah. Karena apa? 2020 itu ya pemerintah provinsi mau tidak mau harus memberikan bantuan kepada masyarakat. Karena apa? Sebagian masyarakat tidak bekerja sehingga tidak mendapatkan penghasilan. Jadi dari Kementerian Sosial ada, dari pemerintah provinsi ada, kemudian dari pemerintah kabupaten juga ada. Itu memang 2020 mau tidak mau harus dilakukan belanja-belanja untuk pemeliharaan ini untuk kemudian dialokasikan untuk bantuan langsung. Nah, saya tadi sudah menyampaikan di Jawa Tengah saja besarnya hampir 2,1 atau 2,2 triliun. Nah ini yang kemudian hari ini dirasakan oleh masyarakat, jalan jadi bodol tadi bahasanya ya. Tidak jalan nasional, tidak jalan provinsi, tidak jalan kabupaten, ditambah sekarang musim hujan, curah hujan sedemikian ekstrim, sehingga kerasa betul sekarang ini. Nah, tapi insya Allah kalau 2021 ini juga rencana nanti masih ada refocusing. Ada lagi ya? Ada lagi untuk fokusnya untuk vaksinasi. Oh, untuk vaksin. Ya, cuma nanti berapa kita masih menghitung. Sehingga 2020-2021 itu memang untuk pembangunan infrastruktur fisik memang ya harus kita sabar-sabar itu memang belum bisa maksimal. Tapi semoga nanti 2022 seiring dengan sudah tertanganinya corona secara medis itu nanti bisa sudah kembali pulih seperti sedia kala. Tapi memang salah satu rekomendasi hasil reses kami nanti tentunya kami akan mendorong kepada Dinas PU Bina Marga agar pemeliharaan jalan-jalan ini harus segera dilakukan karena ya ini juga sangat membahayakan bagi para pengguna jalan. Iya, betul. Iya. Oke, menarik sekali tadi Mas Irwan ya, di mana tadi ada unsur diskusi juga dengan Pak Fuad ya, dan Pak Fuad juga dengan senang hati ya menanggapi akan hal itu. Dan kalau sudah seperti ini kan kita tidak perlu lagi biar milih siapa, sesok pan milih siapa, semua sudah menjadi
warga Jawa Tengah. Betul. Semua sudah menjadi tanggung jawab kita semua. Betul sekali. Luar biasa. Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Fuad Hidayat akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tak kenal maka tak kebal. Pagi, Pak. Pagi. Stop. Siapa kamu? Virus, Pak. Bapak siapa? Saya antibody. Bawa apa kamu? Penyakit. Wah, kamu pasti virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi aku kenal kamu. Halo, saya Tontong. Nah, itu yang terjadi di dalam tubuh kita setelah divaksinasi. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Vaksinasi dan protokol kesehatan, lindungi diri, lindungi negeri. Dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kominfo. Ya, Bunda masih bingung nih. Kampus mana ya yang bakal dipilih Dian buat nerusin kuliah nanti? Tenang Bun, Dian udah bilang ayah. Mantap banget milih Udinus, perguruan tinggi swasta terbaik nomor 1 di Jawa Tengah yang terakreditasi A dan banyak pilihan program studinya. Cocok banget sama jiwa milenial anak kita. Oh, Udinus, yang kampusnya ada di tengah kota Semarang dan unggul di bidang IT plus kewirausahaan itu ya? Iya, betul. Anak teman-teman Bunda kan juga banyak yang kuliah di Udinus. Karena Udinus memang berkualitas. Jalur penelusuran minat dan kemampuan PMDK tahap ketiga Universitas Dian Nuswantoro tahun akademik 2021 masih dibuka hingga 30 Maret 2021. Hanya dengan mengumpulkan rapor semester 1 hingga semester 5. Sertakan sertifikat atau penghargaan dari berbagai level kejuaraan jika ada. Manfaatkan kesempatan ini. Hubungi Sekretariat Panitia PMB Udinus di Jalan Imam Bonjol nomor 207 Semarang atau klik pmb.dinus.ac.id. Dian sayang, ibu sudah lega sekarang. Sebelum lulus sekolah, kamu udah jadi mahasiswa berkat jalur PMDK Udinus. Seneng deh, kampus idamanku ternyata sesuai dengan pilihan ayah dan bunda. Udinus, for a better future. Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19. Tak hanya 3M, kini protokol kesehatan 5M harus diterapkan untuk mengurangi resiko penularan. Apa saja sih 5M itu? Menggunakan masker yang menutupi area hidung, mulut, dan dagu. Mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir selama 20 detik secara berkala. Menjaga jarak minimal 1 meter, menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah, serta mengurangi mobilitas saat tidak ada keadaan mendesak. Tidak sulit, bukan? Ayo, terapkan protokol kesehatan 5M untuk diri sendiri dan untuk negeri. Jateng sehat, Indonesia kuat. Dipersembahkan oleh Diskominfo Provinsi Jawa Tengah. Baik, sedulur tani, kita akan mendengarkan penjelasan dari Profesor Dr. Insinyur Indah Prihardini MP, formulator pupuk organik cair Ribos. Ribos adalah pupuk organik cair multifungsi sebagai biofertilizer, pembenar tanah, bioproteksi, sekaligus untuk biohormon, akan meningkatkan pertumbuhan tanaman, menyuburkan tanah, baik fisik, kimia maupun biologis, menyehatkan tanaman dari serangan hama dan penyakit, sekaligus juga mengaktifasi mikroba di dalam tanah sehingga menyediakan hara bagi tanaman sehingga tanaman bisa tumbuh dan produksi dengan baik. Monggo, mungkin ada yang mau bertanya? Begini Bu, apakah pupuk cair Ribos ini juga bisa untuk menyuburkan bawang merah? Seperti kita ketahui bersama, tanaman bawang merah itu sangat tinggi residu, sangat tinggi penggunaan bahan kimia, terutama sangat tinggi penggunaan obat-obatan penyakit tanaman. Dan tentu saja nanti akan meningkatkan biaya produksi dari petani bawang merah. Pupuk organik cair Ribos akan mengatasi segala permasalahan yang terdapat pada pertanian bawang merah. Dari mulai memperbaiki kesuburan tanahnya, memperbaiki kesuburan tanamannya, menyehatkan tanamannya atau mengendalikan tanaman dari serangan hama penyakit,
sekaligus meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas bawang merahnya. Baik sedulur tani, kita tahu manfaat dari pupuk organik cair Ribos. Untuk mendapatkan pupuk organik cair Ribos, hubungi toko-toko pertanian terdekat atau pengurus masjid di desa masing-masing. Untuk menjadi agen, silahkan menghubungi Bapak Anding Sukiman di nomor HP atau WA 0822 2045 2095. Bingung, baju di lemari itu aja. Cari di aplikasi belanja online belum nemu yang cocok. Ngapain bingung sih? Kan ada UKM Virtual Expo. UKM Virtual Expo? Coba deh, kamu ketik ukmvirtualexpo.com. Di situ kamu bisa cari baju-baju kesukaanmu lewat produk UMKM Jawa Tengah lewat ukmvirtualexpo.com. Dukung UMKM Jawa. Gue wong, inovasi baru, motor roda 3 Kaisar Zonlon tanpa gearbox, tenagane kuat, muate akeh, awet, tumpakane nyaman, terkane enteng. Wih, mantep majikan. Ya. Saya kita mangkat tuku motor roda 3 Kaisar Zonlon. Yang satu ini, varian terbaru dari Kaisar Zonlon. Tanpa gearbox, tarikan lebih enteng, mesin 150 cc, bensin lebih irit, menggunakan lantai bordes, muatan lebih banyak, dengan 3 sistem pendinginan. Kaisar Zonlon, sasis besar, suspensi lebih empuk, tampil lebih cool dan awet. Segera hubungi dealer Cahaya Murni Kaisar Klampok, depan SPBU Sinar Jaya Klampok, HP 0816 667 718, cabang dealer Asari Sitanggal Brebes. Bapak dan Ibu, kata orang, anak-anak di seluruh Indonesia rencanaan. Kami ke sekolah kan juga bagian rencana masa depan. Nah, setiap perencanaan memerlukan data. Negeri ini membutuhkan bantuan Bapak Ibu untuk mendapatkan data itu. Berikanlah data Bapak Ibu dalam pendataan keluarga 2021. Pendataan keluarga 2021 dilaksanakan dari 1 April hingga. Pendataan keluarga akan dilakukan oleh petugas pendata resmi dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Bapak Ibu, bantulah sukseskan pendataan keluarga demi masa depan kami. Masuk rumah warga lewat mana? Wah, susah. Tembus. Susahnya bikin kita mampus. Hei, kamu ini siapa? Berani-beraninya kamu datang sini. Pantesan gak tembus. Mereka sudah beradaptasi dengan kebiasaan baru. Pakai masker, cek dan disiplin banget. Ratungannya bersih, semua gotong royong. Walah, susah ini. Ayo ngaku, kamu siapa? Ampun, saya virus corona. Ampun, kamu. Wah, si COVID-19. Ayo kita gempur. Ayo. Berubah usir wabah bersama melawan COVID-19. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. FM, The Peak, all vectors reporting and online. Tom's River, Freehold. You wish. With DJ Climax. And now, FM. 103.9 Singosari FM Brebes dan 95.1 Top FM Paguyangan. Pendengar dan para netizen di mana saja Anda berada, Anda masih ikuti talkshow spesial edisi hari ini Senin 15 Maret 2021 dan program atau talkshow spesial pada kesempatan kali ini seperti biasa terselenggara kerjasama yang cantik manis dari Dinas Provinsi Jawa Tengah dan DPRD Provinsi Jawa Tengah dan diselenggarakan di beberapa radio termasuk diantaranya di 103.9 Singosari FM Brebes dan 95.1 Top FM Paguyangan. Dan pada kesempatan edisi hari ini masih bersama narasumber
dari DPRD Provinsi Jawa Tengah ya. Setelah sebelumnya ada Bapak Umar Utoyo dan sekarang saya bersama narasumber dari atau beliau adalah Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Masih seputar reses nanti kita akan bahas. Dan mungkin untuk telepon masih kita buka atau kita tutup Pak Fuad di season yang terakhir ini? Satu kali lagi. Ya. Oke, rekan Arif nanti pesawat telepon langsung kita buka atau nanti? Sekarang aja. Silakan rekan Arif, ada satu penelpon lagi nanti ya. Jadi telepon silakan rekan Arif di studio 1 untuk dibuka kembali karena Pak Fuad masih menerima satu penelpon lagi untuk beliau bisa menjawab pertanyaan dari masyarakat yang ingin bertanya langsung kepada beliau Bapak Fuad Hidayat, Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah. Ya, Pak Fuad, seperti yang tadi Pak Fuad sampaikan, ini sambil menunggu penelpon ya Pak Fuad ya. Ini tugas yang luar biasa berat di masa pandemi untuk siapapun, bagi kita semua juga tidak terkecuali para anggota dewan. Bagaimana tadi ya, banyak hal berat yang sekali, Mas. betul sekali. Karena kami di DPRD ini sudah 4 orang meninggal karena COVID. Jadi sebetulnya kalau sekarang sih karena sudah agak ini ya, kita sudah divaksin, alhamdulillah sudah vaksin kedua. Tapi memang kadang-kadang tekanan psikologisnya berat sekali. Misalnya kami di Komisi A 2 orang yang meninggal. Jadi kadang-kadang kami ini harus ada agenda rapat, kami batalkan karena tiba-tiba ada teman mandiri. Oh, ini Pak Fuad, ini ada satu penelpon. Ini satu terakhir ya Pak Fuad ya. Oke, Assalamualaikum. Selamat, ini udah siang nih. Selamat siang Bapak, Mas, dengan siapa di mana? Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mas Ian. Dalam selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang. Iya, Mas. Dan juga seluruh kru Singosari semuanya sudah pada sehat. Iya. Saya bertanya kepada siapa ya, lupa saya ini suaranya. Mas Rado. Mas Rado. Mas Rado. Iya. Mas Rado di mana ya? Kawasan Margasari. Margasari Dapil 12 juga ya Pak Fuad ya? Ya. Oke, Mas Rado silakan dengan Pak Fuad Hidayat, ada yang ingin ditanyakan Mas Rado? Iya. Ini dengan niat baik ya, saya mau bertanya dengan Pak Fuad ya. Ya. Ini sehubungan dengan kesehatan ya Pak ya. Ya. Ini dengan niat baik pemerintah kita yaitu memberikan vaksin kepada warga masyarakat Indonesia ya. Ya. Termasuk saya sendiri juga berharap ya. Sudah divaksin? Makanya saya di sini kan sedang menunggu kapan saya mendapatkan giliran untuk divaksin Pak. Saya jadi belum ya. Mudah-mudahan vaksin itu nanti benar-benar sampai kepada masyarakat bawah semuanya Pak. Ya. Ya, karena ini kan vaksin yang sudah diberikan itu kan untuk sementara kan untuk dari tingkat pejabat sampai baru yang menengah dulu ya. Kalau untuk yang bawah belum Pak. Betul. Cuman pertanyaan saya begini Pak. Saya percaya bahwa vaksin itu nantinya akan bermanfaat bagi kita semua ya. Untuk mencegah adanya COVID yang sedang ada di bumi Indonesia ini ya, supaya lekas hilang ya, dalam arti orang-orang Indonesia nanti itu punya kekebalan dalam hal virus yang sedang meranda bumi Indonesia kita ini ya. Cuman pertanyaannya begini Pak Fuad, Gimana? vaksin yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat Indonesia, apakah itu kualitasnya sama semua atau tidak Pak? Dalam arti begini ya, kami tidak meragukan ya, dan kami juga berharap untuk segera mendapatkan giliran divaksin. Cuman permasalahannya ini yang sedang ramai berita-berita itu di Facebook atau di lain-lainnya itu ya, banyak masyarakat yang takut katanya ini itu segala macam ya. Mudah-mudahan nanti setelah ada penjelasan yang baik, dalam arti penjelasan yang jelas dari Pak Fuad, itu nanti masyarakat semuanya akan mantap untuk diberikan vaksin. Dalam arti begini Pak, vaksin yang diberikan oleh pemerintah Indonesia itu kualitasnya sama semuanya atau tidak Pak? Dalam arti untuk pejabat sampai ke masyarakat bawah itu kualitasnya sama atau tidak? Baik pusat dalam maupun begini, daerah itu kan kayak ya, contohnya Mas Rado, obat itu kan
kan ada bermacam-macam. Iya. Ada obat yang baik, ada obat yang sederhana atau biasa saja gitu Pak. Iya betul. Jadi saya berharap supaya masyarakat Indonesia itu tidak punya rasa takut atau was-was setelah divaksin nanti. Jadi saya berharap ya itu kualitas dari vaksin tersebut itu sama atau tidak yang diberikan oleh pemerintah itu Pak. Oke. Begitu. Ya mudah-mudahan sih tidak ada ya dalam arti semuanya sama ya. Dari untuk yang pemerintah pusat sampai ke bawah itu ya vaksinnya itu. Walaupun nanti kan ada vaksin pertama, vaksin kedua. Itu Pak. Luar Terima biasa. kasih, Pak, ya. Terima kasih banyak Mas Rado ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rado di Margasari Tegal. Silakan Pak Fuad mungkin menanggapi pertanyaan. Mas Rado di Margasari Tegal, vaksin. Insya Allah semua kualitasnya sama. Nah, yang didahulukan ini bukan pejabat istilahnya Mas Rado ya. Jadi ada 4 tahap. Yang pertama itu diberikan kepada nakes, tenaga kesehatan, dan siswa-siswa atau mahasiswa yang sekolah di kesehatan. Kemudian yang kedua itu memang pelayanan publik. Jadi petugas pelayanan publik menjelang siang itu termasuk kami yang di DPRD, kemudian yang tugas di stasiun, di bandara, di Samsat dan sebagainya itu adalah petugas pelayanan publik yang harus segera divaksin. Karena apa? Interaksi. Sebentar ya Mbak. Nanti yang telepon sebentar ya, rekan Arif. Nanti Arif dikasih tahu rekan. Oke Pak Fuad dilanjut. Kenapa kemudian harus didahulukan? Karena mereka ini memang yang di garda terdepan setelah nakes. Betul. Ya, setelah nakes kan ada petugas bandara, pelabuhan, stasiun, kantor dan sebagainya yang memang mau tidak mau melayani masyarakat. Betul. Sehingga harus segera divaksin. Iya, Kemudian betul. yang ketiga baru kelompok rentan dan terakhir nanti semua. Insya Allah kalau sesuai target ini kan bulan Mei semua sudah mendapatkan vaksin. Saya sendiri sudah mendapatkan vaksin Mas Rado. Vaksin pertama 23 Februari yang lalu, kemudian vaksinasi kedua 9 Maret. Dan pengalaman saya alhamdulillah tidak ada keluhan sama sekali. Gejala atau apapun ya. Saya cuman merasa lapar gitu aja. Jadi setelah divaksin pertama dan kedua, terutama pertama itu saya merasa lapar dan yang kedua ngantuk. Sehari 2 hari ngantuk tapi sudah. Tapi tidak ada misalnya terus berita hoak misalnya kejang-kejang apa itu enggak, dan tetap bisa beraktivitas tetap. Iya, jadi sebetulnya clear, enggak ada masalah. Vaksinasi ini tidak ada efek yang berbahaya. Jadi ya tidak perlu kemudian masyarakat mempercayai berita-berita hoax, berita-berita hoax ya, hoax tentang vaksinasi yang yaitu katanya setelah divaksin ada orang kemudian ada yang meninggal, ada yang kelainan itu dan sebagainya gitu. Tidak benar. Nah, jadi vaksinasi ini penting karena itu pintu besar tahapan bagi kita untuk masuk tataran masyarakat yang lebih normal lagi. Jadi itu sangat penting. Jadi saya senang ketika masyarakat justru bertanya kapan ki nyonge divaksin ki? Nyonge kok durung ki? Iya betul. Nah, itu artinya masyarakat sudah tidak takut lagi dengan vaksin. Kalau dulu kan Pak, pertanyaannya pada saat dialog itu kan, Pak, apa betul kalau divaksin itu nanti orang bisa kejang-kejang? Apa betul orang nanti bisa pingsan? Apa betul orang nanti bisa meninggal? Pertanyaan masyarakat kan sekarang sudah, kapan saya divaksin? Nah, artinya ini satu kondisi yang patut kita syukuri bersama. Betul. Kesadaran vaksinasi masyarakat sudah sedemikian tinggi, ya kita dorong kepada pemerintah untuk segera melakukan vaksinasi. Termasuk kenapa kemudian tadi ada refocusing di tahun ini untuk vaksinasi, biar semua masyarakat bisa mendapatkan vaksinasi. Tapi kalau kita tidak berkorban kemudian mengalokasikan anggaran yang besar untuk vaksinasi,
Nah, ada yang divaksin, ada yang tidak. Pertama akan menimbulkan kecemburuan. Yang kedua, ya secara medis tentunya juga tidak baik karena ada masyarakat yang imunnya sudah jauh lebih bagus, ada masyarakat yang kemudian tidak mendapatkan vaksinasi dalam rangka meningkatkan imun tubuh terhadap COVID-19. Ya. Itu mungkin Mas Ian. Oke, luar biasa. Mas Rado, tadi apa yang sudah disampaikan beliau Bapak Fuad Hidayat ya. Kebetulan juga beliau Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah ya. Mudah-mudahan Mas Rado bisa puas dengan apa yang sudah ditanggapi jawaban terkait dengan pertanyaan Mas Rado. Baik pendengar Singosari FM, Brebes, Top FM, Paguyangan, para netizen di mana saja Anda berada, selamat siang untuk Anda semuanya. Untuk Anda yang berada di belakang kemudi juga tetap hati-hati dan waspada. Mungkin karena dari pagi tadi sempat hujan ya, tetap hati-hati. Mudah-mudahan Anda selamat sampai ke tempat tujuan. Dan Anda yang berada di belakang kemudi di jalur Pantura ataupun di jalan tol, tetap hati-hati dan waspada. Semoga Anda selamat sampai ke tempat tujuan. Anda masih ikuti Talkshow spesial bersama narasumber Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Fuad Hidayat, dan saya Ian masih memandu acara ini hingga tuntas nanti. Ini satu penelpon terakhir Pak Fuad, satu saja boleh atau bagaimana? Oh begitu. Oke, mungkin Mbak mohon maaf sekali ya, mungkin karena ada satu keperluan. Sekali lagi Mbak, nanti insya Allah besok ada lagi Mbak. Siapa ini Mbak? Dengan Mayang Pak. Mbak Mayang. Mbak Mayang, ngapunten Mbak Mayang. Tidak apa-apa. Oke, mungkin bisa singkat ya Mbak Mayang. Langsung Mbak Mayang di mana? Mbak Mayang, saya di Kaligangsa. Kaligangsa. Silakan langsung dengan Pak Fuad Mbak Mayang. Bisa singkat disampaikan. Silakan. Iya, Pak. Ini mungkin masalah pandemi ini juga terkait dengan adanya limbah ya Pak. Antara limbah masyarakat sama limbah di rumah sakit gitu Pak. Gini aja deh Pak. Untuk misalnya penggunaan masker gitu Pak ya, sekali pakai. Itu supaya tidak terjadi penularan makin. Apakah salah satunya dengan penggunaan masker ini bagaimana sih Pak untuk bisa mengurangi limbah juga? Ya penggunaan masker itu sebaiknya ketika kita menggunakan masker yang sekali pakai sebaiknya seperti apakan Pak? Atau dibakar atau digunting atau di gimana Pak biar tidak digunakan lagi atau sama pengepul gitu. Intinya gitu aja Pak. Oke. Ya. Terima kasih banyak Mbak Mayang. Mbak Mayang mungkin bisa itu terkait ini tadi mungkin Pak Fuad ya, bahwa memang pada intinya kalau saya pribadi sih Pak Fuad ya, tapi kan Mbak Mayang ini bertanya dengan Pak Fuad ya. Jadi memang ada baiknya seperti itu, hancurkan ya sisa-sisa masker itu untuk mensiasati. Hancurkan dalam arti mungkin dengan kondisi digunting dan sebagainya. Takutnya karena itu tadi limbah ini akan dimanfaatkan kembali. Ya, bagaimana Pak Fuad? Ya masker ini sebetulnya kan juga tidak boleh dipakai terlalu lama ya. Bahkan oleh orang yang sama pun tidak boleh dipakai terlalu lama. Harus diganti dan sebagainya. Ada standar medisnya lah. Betul. Nah, memang ada persoalan baru limbah ya. Memang harus dihilangkan setelah tidak dipakai. Ini memang ya dibakar lebih bagus. Oke. Ya, mungkin begitu Mbak Mayang dan yang lain-lain. Jangan khawatir, besok talkshow spesial ada lagi. Cuman mungkin dengan beliau Pak Fuad nanti lain waktu lagi. Ya, kalau besok mungkin jadwalnya di lain tempat ya Pak Fuad ya. Besok ya. Ya dan mudah-mudahan di Tegal besok Pak Fuad. Mudah-mudahan lain waktu bisa hadir lagi kembali Pak Fuad karena menyenangkan sekali Pak Fuad ya. Selain masyarakat atau pendengar bisa melihat atau mendengar langsung ya. Kalau melihat tentu melalui sosial media. Karena selain bisa mendengar atau melihat di sosial media, mendengar, menyimak, kemudian kita juga bisa tahu persis bagaimana apa yang telah beliau lakukan, termasuk untuk saya sendiri ya. Saya selain untuk di sini sebagai host, saya juga mencoba mengambil beberapa hal yang positif ya dari beliau Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah yang sudah hadir sebagai narasumber pada kali ini. Yang sebelumnya juga ada Bapak Umar Utoyo dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Mudah-mudahan apa yang beliau jelaskan, apa yang beliau sampaikan pada talkshow spesial kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Apalagi beliau tulus menyampaikan ini semua kepada masyarakat, kepada pendengar Singosari FM Brebes. Singkat saja Pak Fuad Hidayat untuk closing statement, singkat saja.
tetap jaga kesehatan, taati protokol kesehatan. Luar Itu biasa. yang penting. Ya, terima kasih banyak Bapak Fuad Hidayat, Wakil Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Tengah yang telah hadir pada talkshow spesial yang diselenggarakan oleh Dinas Provinsi Jawa Tengah, Dinas Komunikasi Provinsi Jawa Tengah dan juga DPRD Provinsi Jawa Tengah. Pendengar Top FM Paguyangan Bumiayu, juga pendengar Singosari FM Brebes,